Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai bahan khotbah pada ibadah pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021, kami ambilkan dari Markus pasal yang pertama, ayatnya 4 sampai dengan yang ke-11. Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Sudah cukup lama saya tidak berhadapan dengan Bapak, Ibu, dan saudara di dalam sebuah ibadah di mana saya sebagai pengkhotbahnya. Karena memang ya kita bersyukur dengan kita menjadi gereja dewasa, dalam hal ini adalah GKJ Beringin. Ternyata di satu sisi, terutama dari sisi pengkhotbah di GKJ Beringin ini cukup banyak. Jadi jadwalnya, kalau yang dulu mungkin saya sebulan kadang sekali, bahkan mungkin saat-saat tertentu bisa 2 kali, sekarang setahun cukup 2 kali. Karena banyaknya stok. Puji Tuhan, ini suatu perkembangan yang luar biasa untuk GKJ Beringin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada pagi hari ini kami beri judul Hari Pembaptisan Yesus, dengan tema perayaan iman, Roh Kudus, dan baptisan. Dari bacaan firman Tuhan dan judul khotbah pada pagi hari ini, diharapkan nantinya setelah mendengarkan khotbah ini,
umat mampu menjalani hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai jemaat untuk berkarya di dunia ini dengan mengandalkan kuasa Allah yang telah hadir dan diterima dalam karya baptisan pribadi masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena keterbatasan jumlah pada saat pandemik virus corona seperti ini, ada syarat, walaupun sifatnya hanya sebagai saran atau yang disarankan oleh petugas yang berwenang, bahwa yang beribadah adalah anak-anak diusahakan jangan ikut, dan yang sepuh jangan ikut. Berarti ini dapat dikatakan sebagai usia-usia produktif. Dan di antara yang hadir di dalam ibadah ini, mungkin 99 atau bahkan 100% semuanya telah mengalami baptis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari judul hari pembaptisan Yesus, di sini ada satu kunci pokok, yaitu baptis. Apa atau baptis itu? Istilah baptis itu berawal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso. Saya membaca di dalam kamus Alkitab bahwa baptiso atau kata baptiso ini kurang lebih mempunyai arti memasukkan ke dalam air. Memasukkan ke dalam air. Kemudian kita jadi sering mendengar ini sebagai upacara permandian. Jadi ada unsur air di sini. Unsur air ini secara simbolis mempunyai arti sebagai pembasuhan, untuk membersihkan, untuk bahkan saudara-saudara kita memakai air ini untuk menyucikan diri, memakai istilah atau memakai simbol air ini untuk menyucikan diri. Hal ini melambangkan bahwa pembaptisan itu adalah pembasuhan dari dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Darahnya ini disimbolkan dengan air, darahnya yang menyucikan. Jadi kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, baptis di sini itu melambangkan kehadiran kuasa Tuhan di dalam diri orang yang dibaptis, yaitu kehadiran Roh Kudus dalam setiap orang yang dibaptis. Makanya kalau dibaptis itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Peristiwa atau prosesi baptis di sini mengandung maksud sebagai titik awal. Justru ada titik pemisah, pembeda antara sebelum dengan sesudahnya. Jadi sebagai titik awal sebuah perjalanan pertumbuhan iman dan pengalaman spiritual bersama Sang Ilahi. Atau dengan kata lain, ini sebagai titik awal memasuki hidup baru. Ada hidup baru berarti ada hidup yang lama. Inilah titik awal ditandai dengan baptis. Berarti kalau demikian sesudah baptis kita memasuki hidup baru, seharusnya ada perbedaan. Kalau
ini dilambangkan sebagai titik awal untuk memasuki hidup baru, tapi ternyata dengan yang lama masih sama, atau bahkan yang dengan yang lama malah lebih jelek kehidupannya, berarti peristiwa baptis ini dapat dikatakan gagal. Jadi sekali lagi, baptis diartikan sebagai suatu peristiwa titik awal di dalam kita memasuki kehidupan yang baru. Harus dalam perjalanan waktu ada perubahan yang positif, perubahan ke arah yang lebih baik. Karena selain secara pribadi kita mengarungi hidup ini, Tuhan dalam bentuk Roh Kudus yang kita terima senantiasa bersemayam dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi sebenarnya peristiwa baptis itu suatu yang betul-betul sangat sakral. Walaupun mungkin kita sudah sebagian besar sudah lupa kapan kita baptis dan sebagainya, karena mungkin sudah sekian puluh tahun yang lalu. Saya aja agak lupa, tapi sedikit ingat bahwa saya baptis tahun 82, jadi sudah lumayan lama. Tapi saya juga menyadari bahwa hidup saya, hidup yang baru ini, kadang-kadang di satu sisi naik grafiknya lebih bagus, tapi di sisi yang lain kadang-kadang kita juga menurun. Jadi begitulah grafik kehidupan. Tetapi kita senantiasa menyadari, mengakui, bahkan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dimampukan untuk masuk dalam kehidupan yang serba sulit ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan dalam bacaan kita tadi di dalam Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Ini mengisahkan tentang karya atau pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam bacaan-bacaan yang lain kita sering mendengar bahwa Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah sebagai pendahulu atau membuka jalan bagi Allah, dalam hal ini Yesus. Bahkan di dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya akan saya bacakan dari dari Markus 1 tadi, dalam ayat-ayat sebelumnya dari bacaan kita. Dimulai dari ayat yang pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku, ku di sini bukan huruf besar berarti Allah, mendahului engkau. Engkau di sini huruf besar juga berarti Yesus. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan seterusnya. Jadi Yohanes Pembaptis di sini dia dapat dikatakan sebagai pendobrak sebelum Yesus datang. Yohanes Pembaptis senantiasa menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah mau datang, dan seterusnya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu, dan seterusnya. Jadi Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya senantiasa memberitakan akan datangnya seorang yang betul-betul menjadi raja, yaitu dengan kedatangan dalam diri Yesus. Maka tidak heran pada suatu saat berduyun-duyunlah orang-orang dari Yudea dan bahkan
Di dalam Alkitab dikatakan semua orang Yerusalem untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan minta dibaptis oleh Yohanes ini di Sungai Yordan. Memang tidak dijelaskan berapa orang atau berapa ribu orang, tetapi jelas berduyun-duyun orang-orang dari Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem. Berarti kita membayangkan pasti jumlahnya banyak. Di dalam kisah selanjutnya, dalam antrean orang yang ingin dibaptis ini, Yesus datang. Datang tidak hanya melihat, tetapi datang dan minta dibaptis. Yohanes tadinya tidak tahu karena saking sibuknya membaptis orang dalam jumlah banyak. Tahu-tahu tiba giliran Yesus yang ikut antre di situ untuk dibaptis. Yohanes ragu-ragu, bahkan Yohanes menolak, malahan dia tersungkur di hadapan Yesus. Kenapa Yohanes sampai ragu-ragu, menolak membaptis, dan bahkan tersungkur di hadapan Yesus? Alasannya jelas. Mengakui atau Yohanes mengakui ketidaklayakannya untuk membaptis Yesus. Namun di sisi yang lain, Yesus tetap minta supaya Yohanes membaptisnya di Sungai Yordan sama seperti orang-orang yang lainnya. Ada sesuatu yang beda Bapak Ibu. Yohanes membaptis orang banyak tadi dengan pada saat Yohanes membaptis Yesus. Setelah selesai pembaptisan, karena di Sungai Yordan, Yohanes membaptis dengan cara selam. Setelah selesai pembaptisan terhadap diri Yesus dan Yesus naik ke daratan, tiba-tiba muncul roh Allah dari surga dalam wujud burung merpati. Dan dari sana terdengar bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu dibaptis bukan sebagai pertobatan dosa, melainkan sebagai pentahbisan dan pengutusan dari Tuhan atau Bapa dari surga. Jadi mengutus Yesus. Bukan, sekali lagi, bukan pertobatan, tetapi pentahbisan dan pengutusan dari Bapa di surga kepada anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, berkarya di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, saya percaya tadi bahwa 99 bahkan 100% yang ada di sini sudah dibaptis, atau mungkin ada beberapa mungkin yang belum. Bahwa baptis itu merupakan pengalaman spiritual secara pribadi. Namun mungkin ada orang-orang, mungkin ya, semoga tidak ada orang Kristen yang dapat dikatakan sekedar Kristen. Mungkin juga ditemukan akhirnya dia baptis juga sekedar baptis. Jadi tujuannya nanti tidak mengena. Jadi sebagai pengalaman pribadi, pengalaman spiritual secara pribadi dalam kehidupan iman, dalam hubungan secara pribadi, dia yang dibaptis dengan Allah yang ada di surga. Ini betul-betul penyerahan hidup
dan mengakui bahwa Allah adalah sumber keselamatan dan menerima Roh Kudus seutuhnya. Dan sampai dengan saat ini kita percaya bahwa baptisan masih bermakna seperti itu, sebagai batas tadi, batas antara hidup yang lama memasuki hidup yang baru. Arti itu betul-betul masih berlangsung, berjalan sampai dengan peristiwa-peristiwa baptisan pada saat ini. Dalam arti kita mengakui siapapun yang dibaptis bahwa kita adalah pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mempunyai kuasa ilahi setelah dibaptisnya, karena Roh Kudus bersemayam dalam hidup kita. Ini sebagai sumber kekuatan dan pertolongan di dalam karya pelayanan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa peristiwa baptis ini senantiasa mengingatkan, bahkan menggugah kita bahwa pasca baptis kita harus masuk dalam hidup yang baru, bukan hanya yang kita ucapkan, tapi kita wujudkan dalam wujud buah-buah kehidupan. Tentunya buah-buah kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Kemudian menggugah komitmen kita agar kita senantiasa bersemangat berkarya untuk melayani Tuhan. Dan ini bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita, hidup dalam cinta kasih, menjaga kekudusan, mewartakan pertobatan, pengampunan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dengan sadar dan rindu untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan, Roh Kudus senantiasa akan menyertai, membimbing, memimpin, menuntun kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan dalam wujud yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Wujud di sini sebagai contoh, misalnya kita meninggalkan ego kita, nafsu kedagingan kita, meninggalkan nilai-nilai duniawi kita. Jadi menunjukkan bahwa baptisan sebagai batas di dalam kita memasuki kehidupan baru ini benar-benar nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana hidup kita, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita yang telah dibaptis, kita telah mengalami pengalaman spiritual secara pribadi dengan Tuhan. Apakah kita sudah bisa mewujudkan hidup baru sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Kadang-kadang situasi keluarga, gereja kita justru sebaliknya. Kita tidak bisa mewujudkan itu. Tapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa peristiwa baptisan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ditahbiskan oleh Allah Bapa di surga yang mengutus Dia untuk menjadi pemimpin, menyelamatkan umatnya yang ada di dunia ini. Dan ini pun ditunjukkan, dicontohkan oleh Yesus
bahwa setelah dibaptis, Yesus tidak diam. Tapi Yesus justru berkarya, menunjukkan bahwa dia sebagai utusan Allah dan dia sebagai Allah itu sendiri. Dia berkarya dalam kurang lebih waktu 3 tahun dalam masa hidupnya. Karya-karya yang luar biasa ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk disalib, mati, untuk menebus dosa-dosa manusia. Namun akhirnya tidak hanya disalib mati, sudah tidak. Tapi justru Yesus bangkit untuk naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Demikian halnya ini dikisahkan dalam bacaan yang lain. Ini kesaksian dari Paulus. Paulus dalam hidupnya yang tadinya membenci, bahkan yang lebih dari itu sering juga terjadi membunuh orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi Allah memakai Paulus untuk menyebarkan berita keselamatan ini. Maka Paulus betul-betul berbalik memasuki hidup yang baru. Hidup yang baru ditunjukkan oleh Paulus dalam perwujudan nyata dari tingkah laku, kata-kata, dan pelayanannya. Jadi berkata, berbuat, melayani, bersaksi, menjaga kekudusan hidup dilakukan oleh Paulus. Jadi nyata sekali, seperti yang dicontohkan oleh Yesus tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini sekali lagi kita diingatkan, kita mengingat-ingat peristiwa baptis yang telah kita terima beberapa puluh tahun yang lalu. Mari kita kembali hidup di dalam kuasa Allah, sesuai dengan komitmen yang kita lakukan pada saat kita dibaptis. Dan tentunya ini dengan kesadaran pribadi. Di dalam karya dan pelayanan, tak akan mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Kita mengimani itu, bahwa kita yang penuh dosa, kita yang penuh keterbatasan, Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi-saksinya. Tetapi Tuhan juga menyertai kita, memampukan kita untuk kita mewujudkan karya Allah ini, karena Roh Kudus bersemayam dalam hidup kita. Kita diajak bersama-sama dengan Tuhan untuk mengubah dunia yang seperti yang terjadi pada saat ini, penuh kekacauan, penuh permusuhan dan sebagainya, untuk menjadi dunia yang damai, yang sejahtera, bebas dari kekacauan, mengalami berkat dan lain-lain. Sekecil apapun peran kita di dalam karya penyelamatan dunia ini, benar-benar Allah akan memperhitungkannya. Dan khotbah pada pagi hari ini akan kami akhiri seperti dalam Mazmur 29 ayat yang ke-10 dan ke-11. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi berkat dan kesejahteraan kepada umat-Nya. Tuhan memberkati. Amin.